大丈夫か、てっこ。Selamat datang di channel Sobat Popcorn. Halo semuanya, kembali lagi di channel Sobat Popcorn. Kali ini saya akan membahas alur cerita film zombie yang berjudul I Am Hero. Film ini berasal dari Jepang yang diadaptasi dari sebuah manga yang mengisahkan tentang dua orang, yaitu pria santun dan baik hati bernama Hideo dan salah seorang pelajar bernama Hiromi yang berjuang untuk bertahan hidup dari intaian para zombie yang telah menyerang seluruh kota. Oke, tak perlu berlama-lama, langsung kita mulai ke alur ceritanya. Film dimulai dengan 4 orang kreator manga yang sedang fokus mengerjakan sebuah komik karena dikejar deadline. Saat itu muncul sebuah berita aneh di TV yang menyiarkan bahwa seorang wanita berumur 27 tahun dengan buas memakan anjing peliharaannya sendiri. Tak lama setelah itu, mereka selesai bekerja dan salah satu dari keempat orang komikus tadi yang bernama Hideo Suzuki pulang kembali ke apartemennya. Di sana ada kekasihnya yang bernama Teko. Mereka berpacaran sudah cukup lama dan rupanya si Hideo ini hanya menumpang tinggal di apartemen pacarnya. Pada malam itu mereka berdua bertengkar karena Teko mulai bosan dengan kehidupan Hideo yang seakan-akan tidak punya masa depan dan tidak ada harapan. Penghasilannya sebagai komikus tidak cukup untuk biaya hidup keduanya, sehingga Teko lah yang harus berjuang untuk membayar apartemen dan membiayai hidup mereka. Teko pun mengusir Hideo dan mengeluarkan semua barang-barang Hideo dari apartemennya, termasuk sebuah shotgun yang merupakan senjata Hideo yang sering ia gunakan ketika ia merasa bosan. Karena tak punya tempat tujuan, Hideo pun kembali lagi ke kantornya dan menginap di sana. Paginya, Hideo menerima telepon dari Teko yang mengatakan bahwa dirinya menyesal atas semua perkataannya kepada Hideo semalam dan meminta maaf karena telah mengusir Hideo dari apartemennya. Tapi terdengar suara Teko yang agak sedikit kesakitan, sehingga membuat Hideo khawatir dan langsung bergegas pergi ke apartemen untuk mengecek keadaan Teko. Sesampainya di sana, Hideo mengetuk-ngetuk pintu namun tak terdengar jawaban apapun dari Teko. Lalu Hideo pun mengintip dari lubang surat yang ada di pintu dan terlihat Teko yang sedang tertidur tiba-tiba terjatuh dan mengalami kejang-kejang, kemudian melakukan akrobat dan mulai mendekati pintu. Teko menyerang Hideo dan berusaha menggigitnya. Hideo berusaha melawannya dengan mendorongnya masuk kembali ke apartemen. Tangan Hideo hampir tergigit oleh Teko yang untungnya mengenai pintu dan membuat seluruh gigi Teko copot. Namun, Teko kini menjadi lebih kuat. Ia kembali melakukan akrobat dan menarik Hideo masuk ke dalam apartemen. Hideo masih kebingungan dan terus berusaha melawan Teko. Hingga akhirnya pergelangan tangannya sedikit tergigit oleh Teko. Hideo pun mendorong Teko dan tanpa sengaja Teko jatuh dan tertusuk di sebuah piala penghargaan yang berbentuk runcing milik Hideo. Hideo yang takut karena merasa telah membunuh pacarnya pun lari dari apartemen itu dan kembali ke kantornya. Tapi setibanya di sana, rupanya keadaan di kantornya sudah lebih parah. Ia melihat salah satu rekan kerjanya yang bernama Matani tengah memegang tongkat bisbol dan telah membunuh semua rekan kerjanya yang lain. Tak lama kemudian muncul salah satu orang lagi yang berusaha menyerang Matani, dan Matani pun kembali membunuhnya secara brutal dengan tongkat bisbol dan menghancurkan otaknya. Namun ternyata ia terkena gigitan di salah satu kakinya. Ia pun berkata kepada Hideo untuk berhati-hati dan sebisa mungkin tidak terkena gigitan karena akan berubah menjadi monster seperti mereka. Akhirnya Matani pun mengorok lehernya sendiri karena ia tak mau berubah menjadi zombie. Hideo pun berlari keluar dengan sangat ketakutan. Tapi setelah berada di luar, dilihatnya ternyata kondisi kota itu telah menjadi sangat parah. Semua orang panik berhamburan menghindari kejaran zombie yang berusaha menggigit mereka. Hideo berlari menuju sebuah taksi dan masuk ke dalamnya bersama dengan seorang siswi SMA dan seorang karyawan kantoran, dan taksi itu pun beranjak pergi dari situ. Di dalam taksi mereka melihat berita yang menayangkan bahwa kini semua kota di Jepang telah diserang oleh sebuah virus yang mengakibatkan orang yang terinfeksi berubah menjadi kuat, ganas, dan haus darah layaknya zombie. Lalu pria yang duduk di samping Hideo meminta tisu kepada supir untuk melap tangannya, dan ketika itu Hideo melihat tangan pria itu telah terkena gigitan zombie. Pria yang sudah terinfeksi ini pun mulai menunjukkan gejala yang mengerikan dan menggigit tangan si supir. Tak lama kemudian, pria itu berubah menjadi zombie sepenuhnya dan menyerang Hideo yang berada di sampingnya. Hideo berusaha bertahan dengan berpegangan pada kursi mobil tersebut dan menendang zombie itu.
Ketika ia berhasil melepaskan diri dari zombie itu, tak lama setelahnya si supir pun berubah menjadi zombie. Ia kehilangan kontrol atas dirinya sendiri dan mengendarai taksi tersebut dengan kecepatan penuh dan membuat taksi oleng. Hideo yang menyadari akan terjadi tabrakan meminta siswi SMA yang tadinya duduk di depan untuk pindah ke belakang, dan ia pun memasangkan sabuk pengaman untuk keduanya. Setelah kecelakaan hebat itu, Hideo dan siswi SMA bernama Hiromi itu berhasil selamat. Mereka berdua keluar dari mobil dan terlihat kondisi jalan raya yang kacau karena kecelakaan beruntun yang terjadi. Saat itu mereka berdua berusaha mencari informasi internet tentang virus tersebut, dan di situ dikatakan bahwa virus ini bernama ZKN yang mengakibatkan seseorang akan berubah menjadi zombie apabila terkena gigitan dari orang yang terinfeksi. Dan dikatakan juga bahwa virus tersebut akan hilang dari dalam tubuh jika berada di ketinggian dan cuaca dingin, yaitu di Gunung Fuji. Namun, belum sempat selesai membaca artikel tersebut, handphone Hideo mati. Tapi sekarang mereka punya tujuan, yaitu pergi dan berlindung ke Gunung Fuji, dan perjalanan mereka pun dimulai. Singkat cerita, hari sudah malam dan keduanya memutuskan untuk beristirahat karena sudah lelah berjalan seharian. Di sana, mereka saling membagi makanan, dan Hiromi mengeluarkan sebuah MP3 player, dan mereka berdua pun tertidur sambil mendengarkannya. Keesokan harinya, Hideo terbangun duluan dan mengamati Hiromi. Terlihat bekas gigitan di leher Hiromi, dan Hideo pun segera bangkit dan menodongkan shotgunnya ke arah Hiromi dan menanyakan terkait gigitan di lehernya. Lalu Hiromi menjelaskan bahwa luka itu akibat digigit oleh seorang bayi pada 2 hari yang lalu. Namun tidak cukup parah karena bayi itu belum memiliki gigi. Ia juga mengatakan bahwa bayi yang menggigitnya telah terinfeksi virus dari air susu ibunya. Hiromi pun pasrah dan ikhlas apabila Hideo ingin menembaknya. Namun Hideo mengurungkan niatnya dan berkata ia juga barusan terkena gigitan tetapi tidak berubah karena gigitan itu tidak menembus dagingnya dan tidak menyebabkan kontaminasi darah. Mungkin saja Hiromi juga tidak akan berubah menjadi zombie, dan Hideo pun berkata bahwa ia akan melindungi Hiromi. Mereka berdua pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, saat tengah dalam perjalanan, Hiromi kecapean dan mereka berdua pun beristirahat. Hiromi mulai merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya, dan saat itu pula ia menyadari bahwa dirinya akan berubah menjadi zombie. Ia pun meminta Hideo untuk menembaknya. Namun Hideo tidak tega melakukannya, dan Hiromi menyuruh Hideo untuk pergi meninggalkannya karena ia tidak mau jika nanti ia akan memakan Hideo. Hideo pun berlari sekencang-kencangnya dan pergi meninggalkan Hiromi. Saat sedang berlari, ia melihat seorang pria tengah berjalan di depannya. Ia kemudian berlari dan meminta tolong kepada pria tersebut, dan ternyata pria itu adalah zombie yang kemudian langsung menyerangnya. Hideo berusaha melawan zombie itu namun sama sekali tidak berhasil karena zombie itu jauh lebih kuat daripada dirinya, dan ketika dirinya sudah terdesak dan hampir dimangsa zombie tersebut, datanglah Hiromi dan membungkam mulut zombie itu. Hiromi menyerang dan membunuh zombie itu dengan mudahnya. Setelahnya, Hiromi mendekati Hideo dan membantunya berdiri. Hideo yang agak sedikit ketakutan pun bangkit, dan ia menyadari bahwa kini Hiromi hanya berubah menjadi setengah zombie saja karena tidak terkena gigitan yang menembus daging secara langsung. Hideo pun kembali membawa Hiromi bersamanya. Singkat cerita, dalam perjalanan mereka, Hideo melihat sebuah troli belanja di tengah jalan. Ini berarti ia dekat dengan salah satu pusat perbelanjaan. Ia pun membawa dan mendorong Hideko yang tengah tertidur di dalam troli belanja. Mereka berdua pun pergi ke salah satu pusat perbelanjaan terdekat. Sesampainya di sana, terlihat suasana di situ sudah sangat kacau dan sepi. Tak terlihat ada satu orang pun di sana. Hideo pun masuk ke salah satu toko pakaian dan mencoba beberapa baju di sana. Ketika sedang mencoba salah satu jaket, muncullah seorang zombie yang sebelumnya adalah pemilik toko tersebut. Belum sempat Hideo mengambil senjata di troli belanjanya, zombie itu langsung menyerangnya dengan sangat ganas. Hideo berusaha melawan namun zombie itu berhasil membuatnya tersudut dan tak bisa melawan. Ketika zombie itu hendak menggigit Hideo, tiba-tiba kepalanya dibacok oleh seorang wanita yang bernama Sugomi. Sugomi adalah salah satu survival di kompleks itu. Ketika ia sedang bersama teman-temannya yang lain mencari air di sekitar kompleks itu, ia melihat Hideo yang tersudut di sana dan ia pun membantu Hideo. Sugomi mengajak Hideo untuk ikut bersama mereka. Hideo yang merasa aman dengan hal itu langsung mengikuti Sugomi dan kawan-kawannya sambil tetap membawa Hiromi bersamanya. Ia kemudian memasangkan penutup mata kepada Hiromi agar tak terlihat kalau salah satu matanya telah menjadi mata zombie.
Mereka semua pun bergegas pergi dan kembali ke tempat persembunyian yang mereka buat 7 meter tingginya untuk menghindari para zombie karena mereka tidak bisa memanjat. Hideo dan Hiromi pun disambut ramah di dalam kelompok itu. Mereka berdua diberi tenda untuk tidur dan makanan. Singkat cerita, dalam beberapa hari persediaan mereka sudah habis dan para lelaki di kelompok itu harus keluar untuk mengumpulkan makanan. Yura yang adalah pemimpin dari kelompok tersebut merencanakan bahwa mereka akan mengambil persediaan makanan di salah satu gudang terdekat. Tapi di sini Yura meminta Hideo untuk memberikan senjatanya. Namun Hideo tidak mau memberikannya karena ia menganggap senjatanya sudah seperti anaknya sendiri yang selalu ia rawat dan ia jaga dengan sepenuh hati. Mereka pun mengancam Hideo dengan akan membunuh Hiromi jika ia tak mau menyerahkan senjata tersebut. Ketika itu, Hiromi tiba-tiba melawan dengan melepaskan cengkramannya dari dua orang pria yang menahannya dan mengempaskan mereka. Dan saat itu juga penutup matanya terlepas dan terlihatlah oleh semua orang di situ bahwa matanya menyerupai mata zombie dan mereka semua menjadi takut dan menjauhinya. Seketika itu juga Yura langsung menembakkan salah satu anak panah hingga mengenai dahi Hiromi dan membuatnya jatuh pingsan. Setelah itu mereka memukul Hideo karena telah membawa zombie ke tempat persembunyian mereka. Hiromi diobati oleh Sugomi yang dulunya adalah seorang perawat. Sugomi meyakini bahwa ada yang berbeda dari Hiromi, yaitu bahwa ia tidak sepenuhnya adalah zombie. Oleh karena Hiromi masih memiliki denyut nadi dan masih bisa tertidur, sebab zombie-zombie yang sebelumnya pernah ia lihat di rumah sakit sama sekali tidak memiliki hal tersebut. Setelah senjata Hideo dirampas, terjadi konflik antara Yura dan Sangu yang saling memperebutkan senjata Hideo dan posisi kepemimpinan kelompok tersebut. Akhirnya Yura yang sendirian kalah dengan Sangu yang memiliki banyak pengikut, dan Sangu pun memimpin mereka keluar untuk mengumpulkan persediaan makanan. Dibantu oleh para pengungsi lain yang mengalihkan perhatian para zombie, para lelaki pun pergi dan menuju ke sebuah gudang yang dekat dari situ. Ketika mereka tiba di gudang itu, tiba-tiba seluruh lampu di basement menyala. Mereka tidak menghiraukannya dan bergegas pergi ke dalam tempat penyimpanan makanan. Ketika mereka sedang mengumpulkan makanan dari sana, terdengar suara musik yang diputar sangat kencang. Dan saat itu, Sangu langsung sadar bahwa semua itu adalah ulah Yura, si laki-laki licik. Karena suara yang sangat kencang itu, para zombie yang berada di luar maupun di dalam gedung tersebut langsung teralihkan perhatiannya dan menuju sumber suara kemudian menyerang mereka yang berada di gudang. Sementara itu, salah satu zombie yang dulunya merupakan seorang atlet lompat tinggi sedang berolahraga. Ia mengambil ancang-ancang dan mencoba untuk melompat ke atap, melewati tingginya pembatas dari benteng perlindungan para survival. Dan seketika zombie itu pun berhasil melompat ke atasnya. Tak berlangsung lama, benteng perlindungan para survival pun runtuh dan semua orang berubah menjadi zombie akibat ulah zombie balerina ini. Melihat ini, Sugomi dan Hiromi berusaha bersembunyi di tenda mereka dan mencoba untuk menghubungi para pria melalui walkie-talkie. Namun tidak ada jawaban apapun dari sana karena sebagian besar para pria sudah mati terbunuh. Saat itu, Hideo yang tengah bersembunyi di dalam sebuah loker mendengar suara Hideko yang berbicara melalui walkie-talkie. Mendengar hal itu, Hideo yang awalnya takut untuk keluar, akhirnya memberanikan dirinya dan melawan para zombie. Hideo langsung keluar dan meraih walkie-talkie dan mengatakan kepada Sugomi dan Hiromi untuk bertahan. Hideo pun bergegas keluar, dan ia melihat senapannya tergeletak di lantai dengan beberapa peluru yang berserakan. Ia segera memungutnya dan membawa senjatanya bersamanya. Sementara itu, Sugomi yang tak bisa menunggu lebih lama lagi memutuskan untuk meninggalkan tempat pengungsian tersebut dan membawa Hiromi menuju ke gedung tempat Hideo berada. Ketika sudah berada di gedung tersebut, dirinya bertemu dengan Yura yang mengajaknya untuk pergi dari situ dengan sebuah mobil yang ia temukan, dengan syarat Sugomi mau mantap-mantap dengannya dan meninggalkan Hiromi di sana. Namun Sugomi menolak dan tak lama kemudian Yura menunjukkan gejala-gejala aneh yang menunjukkan bahwa dirinya telah terinfeksi virus tersebut. Yura yang telah berubah menjadi zombie pun langsung mengejar Sugomi dan Hiromi. Di saat tengah berlari dari kejaran Yura, Sugomi bertemu dengan Hideo yang berada di depannya sedang bersiap menarik pelatuk shotgunnya. Hideo meminta Sugomi menunduk dan langsung menembaki Yura di kepalanya. Headshot. Saat hendak bergegas keluar dari sana, terdengar suara Sangu yang menghampiri mereka dan Hideo pun meminta kembali rompi peluru yang dipakai Sangu.
Tak lama kemudian, terdengar lagi suara seseorang yang berteriak. Ternyata adalah Karasuki yang muncul dan berlari dari kejaran para zombie yang mengejar di belakangnya. Mereka bergegas berlari, namun rupanya tidak ada jalan lagi karena pintu di belakang mereka sudah dimasuki dan dipenuhi oleh zombie, sehingga membuat mereka terjebak dan terkepung di antara para zombie. Karena sudah tidak ada jalan keluar yang lain lagi, Hideo pun memberanikan diri dan berkata ia akan menembaki para zombie itu dengan 96 sisa peluru yang ia miliki. Dan Hiromi yang tersadar dan baru bisa bicara kembali setelah menjadi setengah zombie menyemangati Hideo dengan mengatakan bahwa dirinya merasa lebih aman dan terlindungi ketika ia bersama Hideo. Tentu saja hal ini langsung membakar semangat dalam diri Hideo dan maju sebagai penembak. Dan dibantu oleh Sugomi, Sango, dan Karasuki menghadapi zombie-zombie tersebut. Double kill. Sayangnya dalam pertarungan ini Sango dan Karasuki harus mati terbunuh oleh para zombie dan menyisakan Hideo dan Sugumi yang bertahan hidup. Peluru yang dimiliki Hideo hanya tersisa 1 buah saja, hingga tiba-tiba muncullah zombie atlet lompat tali tadi yang kemudian berlari dan menyerang mereka. Hideo langsung menembaki zombie itu di kepalanya dan membuatnya terhempas. Tapi ternyata zombie balerina ini tidak mati dan malah bangun kembali berlari ke arah Sugumi dan Hiromi. Hideo yang sudah tidak memiliki peluru lagi langsung memukul zombie itu dengan shotgunnya dan akhirnya zombie tersebut pun mati. Setelah berhasil membantai semua zombie di situ, mereka bertiga pun pergi meninggalkan tempat itu dengan mobil yang ditemukan Yura tadi. Mereka menuju ke Gunung Fuji karena sesuai artikel bahwa virus tersebut akan mati di ketinggian dan cuaca yang dingin. Maka masih ada harapan untuk menyelamatkan Hiromi dan mereka bisa bertahan hidup bersembunyi dari intayan para zombie. Dan film pun selesai. Demikianlah ulasan alur cerita film kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Jika ingin request film selanjutnya, bisa komen di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Salam Sobat Popcorn.